Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 2025210098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai antibiotik, antiseptik, preservatif, dan desinfektan. Langsung saja pada materi pertama, yaitu antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan dari mikroorganisme tertentu untuk membunuh mikroorganisme dalam tubuh. Antibiotik bekerja dengan menghancurkan dinding sel bakteri sehingga bakteri mati. Penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan karena bisa meningkatkan resiko terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik terjadi apabila bakteri mempunyai kemampuan untuk menahan efek antibiotik yang dulunya masih bersifat sensitif terhadap efek tersebut sehingga antibiotik tidak lagi efektif dalam terapi. Apabila antibiotik mulai tidak efektif dalam menangani kasus infeksi, maka dikhawatirkan akan terjadi kegawat daruratan kesehatan global. Pada beberapa dekade terakhir sering terjadi penyalahgunaan antibiotik yang menyebabkan munculnya strain bakteri resisten. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi resistensi bakteri terhadap antibiotik yaitu yang pertama penggunaan antibiotik yang terlalu sering, yang kedua penggunaan antibiotik yang tidak rasional, yang ketiga penggunaan antibiotik yang berlebihan, dan yang keempat penggunaan antibiotik untuk jangka waktu yang lama. Mekanisme antibiotik terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel mikroba. Yang kedua, antibiotik yang bekerja mengganggu permeabilitas membran sel sehingga menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroba. Yang keempat, antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat. Dan yang kelima, agen yang menghambat metabolisme sel mikroba. Adapun syarat-syarat antibiotik yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang kedua, tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan pengaruh efek samping yang buruk pada host seperti reaksi energi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Dan yang keempat, tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dan host seperti flora usus dan flora kulit. Adapun fungsi yang terbukti membantu mengatasi penyakit atau gangguan kesehatan seperti infeksi telinga dan sinus, infeksi gigi, infeksi kulit, meningitis atau radang selaput otak, radang tenggorokan, infeksi kandung kemih dan ginjal, pneumonia karena infeksi bakteri, dan batuk rejan. Adapun manfaat antibiotik hanya dapat digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik tidak bisa mengobati infeksi virus seperti flu, pilek, sebagian batuk, infeksi bronkitis, sakit perut, dan lain-lain. Sebelum meresepkan obat antibiotik, dokter biasanya melakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab pasti penyakit terkait bakteri. Di beberapa kasus, tenaga kesehatan profesional juga memberikan antibiotik untuk pencegahan infeksi, salah satunya sebelum operasi. Pemberian antibiotik untuk profilaksis ini biasanya direkomendasikan sebelum operasi usus dan ortopedik. Pada materi yang kedua yaitu antiseptik. Antiseptik adalah bahan yang dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Antiseptik dilakukan pada permukaan tubuh untuk mencegah timbulnya infeksi. Mekanisme kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Menurut Siswandono dan Soekarjo, mekanisme kerja antiseptik terbagi menjadi 5, antara lain yaitu yang pertama, penginaktifan enzim, di mana mekanisme umum dari senyawa antiseptik seperti turunan aldehid dan etilen oksida. Aldehid dan etilen oksida bekerja dengan mengalkilasi secara langsung gugus
nukleofil seperti gugus-gugus amino, karboksil, hidroksil, fenol, dan tiol dari protein sel bakteri. Yang kedua, denaturasi protein, di mana turunan alkohol adalah turunan fenol yang bekerja sebagai antiseptik dengan cara denaturasi dan koagulasi protein sel bakteri. Senyawa alkohol dapat menimbulkan denaturasi protein sel bakteri dan proses tersebut memerlukan air. Hal ini ditunjang bahwa alkohol absolut yang tidak mengandung air mempunyai aktivasi antibakteri jauh lebih rendah dibanding alkohol yang mengandung air. Yang ketiga, mengubah permeabilitas. Turunan fenol dapat mengubah permeabilitas membran sel bakteri, sehingga menimbulkan kebocoran konstituen sel yang esensial dan mengakibatkan bakteri mengalami kematian. Yang keempat, interkalasi ke dalam deoksiribonukleat asid atau DNA. Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan akridin bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesis DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein. Turunan trifenilmetan seperti gentian violet adalah kation aktif, dapat berkompetisi dengan ikatan hidrogen, membentuk kompleks yang tidak terionisasi dengan gugus bermuatan negatif dari konstituen sel. Terjadi pemblokan proses biologis yang penting untuk kehidupan bakteri, sehingga bakteri mengalami kematian. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pembentukan kelat. Beberapa turunan fenol seperti hexachloropen dan osiquinolin dapat membentuk kelat dengan ion Fe dan Cu. Kemudian bentuk kelat tersebut dialihkan ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim sehingga mikroorganisme mengalami kematian. Penggolongan antiseptik digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama golongan halogen dan halogenofor. Turunan halogen yang umum digunakan adalah berbasis iodium seperti arutan iodium, iodofor, dan povidon. Kompleks klorin dengan senyawa organik disebut klorofor, sedangkan kompleks iodin dengan senyawa organik disebut iodofor. Halogen dan halogenofor digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan. Klorin dan klorofor terutama digunakan untuk desinfeksi air seperti air minum dan air kolam renang, contohnya klorin dioksida dan triloksan. Yang kedua, golongan fenol. Fenol sendiri mempunyai efek antiseptik dan disinfektan. Golongan fenol diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang bersifat bakterisid, namun tidak bersifat sporisid. Senyawa turunan fenol yang dikenal sebagai senyawa fenolik mengandung molekul fenol yang secara kimiawi dapat diubah. Perubahan struktur kimia tersebut bertujuan untuk mengurangi efek iritasi kulit dan meningkatkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga, golongan alkohol. Turunan alkohol merupakan bahan yang banyak digunakan selain turunan aldehid, misalnya etanol, isopropanol. Alkohol bekerja dengan mendenaturasi protein dari sel bakteri dan umumnya dibuat dalam campuran air pada konsentrasi 70% sampai 90%. Etanol bersifat bakterisid, digunakan sebagai antiseptik kulit dan sebagai pengawet. Isopropanol mempunyai bakterisid lebih kuat dibandingkan etanol karena lebih efektif dalam menurunkan tegangan permukaan sel bakteri dan denaturasi bakteri. Yang keempat, senyawa pengoksidasi. Senyawa pengoksidasi yang umum digunakan adalah hidrogen peroksida, benzoil peroksida, karbonat peroksida, kalium permanganat, dan natrium perbot. Benzoil peroksida dalam air melepaskan hidrogen peroksida dan asam benzoat. Benzoil peroksida pada konsentrasi 5-10% digunakan sebagai antiseptik dan keratolik untuk pengobatan jerawat. Yang kelima yaitu turunan amonium kuartener. Turunan amonium kuartener seperti benzalkonium klorida,
benzetonium klorida, cetrimid, dequalinium klorida, dan demifen bromida. Turunan ini mempunyai efek bakterisid dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, jamur dan protozoa. Tetapi turunan ini tidak aktif terhadap bakteri pembentukan spora seperti Mycobacterium tuberculosis dan virus. Jenis-jenis antiseptik terbagi menjadi 4. Yang pertama, etakridin laktat atau rifanol. Rifanol memiliki keunggulan tidak mengiritasi jaringan, sehingga banyak digunakan untuk mengompres luka, bisul, atau borok bernanah. Yang kedua ada alkohol, adalah antiseptik yang kuat. Alkohol dapat membunuh kuman dengan cara mengumpalkan protein dalam selnya. Kuman dari jenis bakteri, jamur, protozoa, dan virus dapat terbunuh oleh alkohol. Yang ketiga ada yodium atau iodin. Biasanya digunakan dalam larutan beralkohol seperti yodium tinctur untuk sterilisasi kulit sebelum dan sesudah tindakan medis. Yang keempat ada hidrogen peroksida, di mana larutan hidrogen peroksida 6% digunakan untuk membersihkan luka dan borok. Materi selanjutnya yaitu preservatif. Preservatif atau bahan pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis kosmetik, kayu, dan produk lainnya untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimiawi. Adapun jenis-jenis bahan pengawet terbagi menjadi 2, yaitu pengawet organik dan pengawet anorganik. Yang pertama, pengawet organik lebih banyak dipakai daripada anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Bahan organik digunakan baik dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet dalam minuman ialah asam sorbat, paraben, asam benzoat, dan asam asetat. Yang kedua, pengawet anorganik. Zat pengawet anorganik yang masih sering dipakai adalah sulfit, nitrat, dan nitrit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas, garam natrium atau kalium sulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang terdisosiasi dan terutama terbentuk pH di bawah 3. Garam nitrat dan nitrit umumnya digunakan pada proses curing daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Di dalam daging, nitrit akan membentuk nitroksida yang dengan pigmen daging akan membentuk nitrosamioglobulin yang berwarna merah cerah. Syarat-syarat bahan pengawet diantaranya adalah harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa dan bau, stabil secara fisik dan kimia, dapat bekerja lama, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, mudah didapat, bersifat efektif dalam jumlah kecil, dan tidak boleh terurai dalam tubuh menjadi zat-zat yang lebih toksis daripada bahan pengawet murni. Fungsi bahan pengawet pada makanan digunakan untuk menghambat atau mencegah penguraian, pengemasan, kerusakan, dan proses fermentasi pada makanan yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan mikroba. Mekanisme kerja bahan pengawet. Pengawet punya reputasi buruk padahal diperlukan untuk mengawetkan makanan. Bagaimana bahan ini bekerja pada makanan? Jika dibiarkan dalam suhu ruangan, roti akan berjamur dalam beberapa hari. Apel jadi berair kecoklatan dan lapisan kapang muncul di botol mayonnaise. Namun, berkat pengawet, banyak makanan tahan disimpan berbulan-bulan tanpa rusak dan berjamur. Metode tradisional biasa digunakan untuk mengawetkan makanan seperti pada acar, fermentasi, dan pengasinan. Pada materi yang terakhir, yaitu disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang dapat menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, sehingga mikroorganisme tersebut tidak dapat berkembang dan inaktif. Disinfektan tidak membunuh seluruh organisme tetapi mengurangi kuman atau mikroorganisme pada level tertentu
sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau pembusukan. Disinfektan dilakukan pada benda mati dan bagian permukaan dengan tujuan mencegah dan mengontrol infeksi. Adapun jenis-jenis infektan, yang pertama klorin. Senyawa klorin yang paling aktif dalam asam hipoklorit. Mekanisme kerjanya adalah menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Yang kedua ada iodin. Iodin merupakan disinfektan yang efektif untuk proses desinfeksi air dalam skala kecil. Salah satu senyawa iodin yang sering digunakan sebagai disinfektan adalah iodofor. Yang ketiga alkohol, di mana alkohol disinfektan yang banyak dipakai untuk peralatan medis, contohnya termometer oral. Yang keempat amonium kuartener. Amonium kuartener merupakan garam amonium dengan substitusi gugus alkil pada beberapa atau keseluruhan atom H dari ion. Yang kelima ada formaldehida. Formaldehida merupakan disinfektan yang bersifat karsinogenetik pada konsentrasi tinggi namun tidak korosif terhadap metal. Dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Yang keenam ada kalium permanganat. Kalium permanganat merupakan zat oksidan kuat namun tidak tepat untuk disinfeksi air. Penggunaan senyawa ini dapat menimbulkan perubahan rasa, warna, dan bau pada air. Yang ketujuh ada fenol. Fenol bersifat toksik, stabil, tahan lama, berbau dan tidak sedap, dan dapat menyebabkan iritasi. Mekanisme senyawa ini adalah dengan penghancuran dinding sel dan presiptasi atau pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Fungsi disinfektan mengurangi laju pertumbuhan kuman mikroorganisme yang hidup di permukaan, sedangkan antiseptik membunuh dan menghancurkan mikroorganisme pada jaringan yang sifatnya hidup. Mekanisme kerjanya dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Adapun syarat yang harus dimiliki desinfektan. Syarat bahan disinfektan diantaranya adalah bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, bekerja dalam waktu yang lama, toksisitas rendah, dan bau dan tidak mengganggu. Baik, sekian dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.